warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan hari-hari istimewa dalam hidup manusia, bukan untuk dirayakan dengan hingar-bingar, tetapi untuk direnungi dalam-dalam. Hari ini adalah satu di antara hari terbaik dalam Islam. Hari ketika langit terbuka menerima takbir dari hati yang tunduk. Hari ketika bumi penuh dengan sembelihan, tapi yang sesungguhnya yang harus disembelih adalah rasa memiliki yang berlebihan terhadap dunia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan pada kita bahwa kemenangan bukan milik orang kaya, bukan milik yang paling banyak menyembelih, tapi milik orang yang paling tulus menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini banyak yang datang ke lapangan dengan baju terbaik, senyum terbaik, bahkan kamera terbaik. Tetapi kita perlu bertanya pada hati kita masing-masing, apakah hati ini juga sedang dalam keadaan terbaik? Apakah hari ini benar-benar menjadi hari raya, atau hanya menjadi hari rutinitas seperti tahun-tahun sebelumnya? Apakah takbir kita lahir dari kesadaran batin, atau hanya gema dari pengeras suara? Apakah hewan kurban kita adalah persembahan kepada Allah, atau sekedar penanda status sosial kita? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, Idul Adha bukan hari menyembelih hewan, ia adalah hari penyembelihan hawa nafsu. Ia adalah hari pengikhlasan di dunia, pengikhlasan dunia dan penyerahan total kepada kehendak Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu berkurban itu syariat, menyembelih sapi atau kambing itu simbol, tapi esensi kurban lebih dari itu. La yanalu laha luhumuha wala dima'uha walaki yanalu taqwa minkum. Daging-daging dan darah dari hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Ayat ini seperti petir yang menyambar kesadaran kita. Allah tidak butuh hewan itu. Allah tidak lapar. Allah tidak haus. Yang Dia inginkan adalah jiwa yang pasrah, hati yang lembut, kesediaan kita untuk melepaskan dunia demi keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang mulia, kita hidup di zaman yang aneh. Orang bisa membeli apa saja tapi kehilangan rasa syukur. Orang bisa menyumbang banyak tapi hatinya keras.
Orang bisa memotong kambing tapi tak bisa memotong ego dan kesombongannya. Kita hidup dalam masyarakat yang sibuk membangun citra tapi lupa membangun jiwa, sibuk membagikan daging kurban tapi lupa berbagi kasih dan adab terhadap tetangga. Apakah kita datang ke sini untuk menonton penyembelihan, hanya untuk menyaksikan deretan sapi dikuliti? Apakah Idul Adha hanya menjadi agenda tahunan di kalender Hijriah, atau kita benar-benar sedang berada di titik perubahan jiwa, di titik di mana kita berkata dalam hati, ya Allah, hari ini aku tidak hanya menyerahkan kambingku, sapiku, hewan kurbanku, tapi aku ingin menyerahkan juga kemelekatan hatiku kepada dunia dan yang fana ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering datang kepada Allah dengan tangan yang penuh dunia, penuh rencana, penuh ambisi, tapi tahukah kita rahmat Allah hanya bisa turun pada tangan yang terbuka dan hati yang lapang? Bagaimana langit bisa memberi jika tangan kita terlalu sibuk menggenggam? Idul Adha mengajarkan kita satu hal, lepaskan apa yang terlalu kau genggam jika itu menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepaskan amarah, lepaskan gengsi, lepaskan rasa ingin menang terus, lepaskan keinginan untuk selalu tampil sempurna. Kurban itu bukan hanya tentang pisau di tangan, tapi tentang kemauan untuk memotong keterikatan kita kepada hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika ada satu kisah yang terus kita kenang setiap tahun pada hari yang suci ini, itu adalah kisah seorang ayah yang siap menyembelih anaknya dan seorang anak yang bersedia disembelih demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena tidak cinta, bukan karena tidak rindu, tapi justru karena cinta dan rindu mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar dari segalanya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kekasih Allah. Ia bukan hanya diberi nikmat, tapi diberi ujian. Dalam usia tuanya, ketika dia berharap sudah tipis, harapan dia sudah tipis, lahirlah Ismail, anak yang dinanti, buah yang dicinta, cahaya hati. Namun justru pada puncak kebahagiaan itu datanglah perintah paling mengguncang langit dan bumi. Wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu. Bagaimana perasaan seorang ayah? Bagaimana mungkin manusia bisa menjalani perintah seganas ini? Tapi Ibrahim tidak bertanya, tidak menawar, tidak lari, karena Ibrahim tahu yang ia miliki bukan benar-benar miliknya. Ismail hanyalah titipan, dan semua yang dititipkan harus siap diambil oleh sang pemilik, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ismail, anak muda itu, tidak memberontak, tidak menangis, tidak menolak. Yang ia katakan, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat As-Saffat ayat 102. Apa yang membuat seorang anak sanggup berkata demikian? Itulah kekuatan iman yang ditanam sejak dini. Itulah pendidikan tauhid dari seorang ayah yang penuh dengan keteladanan. Ismail bukan hanya siap disembelih, ia siap melepaskan kehidupannya demi satu hal, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keridoan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu terjadilah peristiwa yang mengguncang sejarah. Ibrahim mengangkat pisaunya, Ismail bersandar di tanah, pisau itu mengarah ke lehernya, tapi Allah berkata, cukup. Bukan karena darah yang dia inginkan, karena Allah, bukan darah yang dia inginkan, bukan tubuh Ismail yang harus lenyap, tapi pengikhlasan Ibrahim yang harus naik ke langit. Maka Allah gantikan Ismail dengan seekor domba, dan dari peristiwa itu lahirlah syariat kurban. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa ini bukan sekedar cerita,
Ia adalah cermin bagi kita semua yang merasa memiliki, yang merasa dunia ini milik kita, yang merasa tak bisa melepaskan apapun dari genggamannya. Karena sejatinya yang disembelih oleh Ibrahim adalah rasa memiliki yang absolut, cinta dunia yang melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, keterikatan pada makhluk lebih daripada sang Khalik. Hari ini kita tidak diminta menyembelih anak, tapi kita diminta menyembelih Ismail kita masing-masing. Ismail kita mungkin ambisi berlebihan yang membuat kita lupa sholat. Mungkin harta yang membuat kita pelit. Mungkin itu jabatan yang membuat kita sombong. Mungkin itu dosa yang enggan kita tinggalkan karena kita menikmatinya. Kita semua punya sesuatu yang terlalu kita sayangi hingga kita sulit melepaskan demi Allah Subhanahu wa taala. Maka kurban bukan hanya menyembelih hewan, tapi menyembelih rasa keterikatan kepada dunia yang membuat kita berat melangkah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang saat ini paling kita genggam di hidup kita? Reputasi kah? Cinta kah? Harta kah? Tanyakan pada diri, apakah kita semua mendekatkan, apakah itu semua mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru menjauhkan kita dari sujud yang ikhlas? Karena jika genggaman kita pada dunia terlalu erat, maka kita akan kesulitan mengangkat tangan untuk berdoa, dan lebih sulit lagi untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak melarang kita menjadi kaya, tidak melarang kita berpendidikan atau sukses, tapi ketika semua itu membuat kita lupa dari siapa yang semua berasal, maka ia telah berubah menjadi berhala yang halus. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan, saling berbangga-bangga di antara kalian, dan berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Perhatikan bagaimana dunia digambarkan hanya sebatas permainan, hanya terbatas hiasan kebanggaan. Semua fana, semua bisa lenyap kapan saja. Namun manusia hari ini memegang dunia itu seperti ia tidak akan pernah mati. Coba tanyakan pada diri kita, kenapa banyak orang yang hari ini gelisah meski rumahnya luas? Kenapa banyak orang stres meski gajinya besar? Kenapa banyak orang yang tersenyum di luar tapi menangis diam-diam? Karena dunia terlalu digenggam justru melelahkan. Hati yang terlalu sibuk pada dunia tak sempat menggali makna hidup. Kita pegang semua erat-erat, harta kita, jabatan kita, posisi kita, popularitas kita, tapi kita lupa melepaskan satu hal yang sangat penting, yakni rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia adalah ladang untuk menanam amal, bukan tempat untuk membangun keabadian. Dunia hanyalah perahu, dan tak ada orang yang bijak yang membangun rumah di atas perahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seorang musafir, yang artinya jangan terlalu nyaman, jangan terlalu lekat, karena dunia bukan tempat tinggal selamanya, ia hanya tempat singgah, dan orang singgah tak butuh banyak beban. Coba kita renungkan, sudahkah kita menjadikan harta sebagai alat berbagi? Sudahkah jabatan kita menjadi wasilah keadilan? Sudahkah ilmu kita menumbuhkan tawadu? Atau semua hanya memperbesar ego? Jangan-jangan kita terlalu sibuk menambah isi dompet hingga lupa mengisi lembaran amal. Ma'asyiral muslimin, hari ini Allah tidak meminta menyerahkan semua dunia, tapi Allah ingin tahu mana yang lebih kita cintai, Dia Allah Subhanahu wa taala atau dunia yang kita pegang. Idul Adha adalah waktu yang tepat untuk menjawab pertanyaan ini. Dengan kurban kita diajari melepaskan sedikit dari dunia bisa menyelamatkan banyak dari akhirat. Maka jangan genggam dunia terlalu erat, sebab
semakin kuat kita menggenggam dunia, semakin berat langkah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah semua kisah dan renungan yang kita lalui hari ini tentang Ibrahim dan Ismail, tentang dunia yang kita genggam, tentang kurban yang hakiki, maka marilah kita jujur kepada diri kita. Untuk apa kita hidup jika bukan untuk menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengejar dunia padahal dunia selalu lari. Kita genggam dunia erat-erat padahal ia akan pergi saat ajal datang. Kita takut kehilangan dunia padahal dunia pernah benar-benar milik kita. Ketahuilah, tangan yang penuh dengan dunia tak akan mampu menadah langit, karena untuk menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa taala kita harus membuka genggaman. Kita harus rela melepas. Kita harus pasrah seperti Ibrahim dan ridho seperti Ismail. Bila kita datang kepada Allah dengan tangan kosong, dengan hati yang bersih, dengan lengan yang ringan karena tak menggenggam dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan dunia untuk kita, bahkan lebih-lebih daripada itu. Hari ini bukan hanya kambing dan sapi yang kita serahkan. Yang harus kita serahkan adalah diri kita, kesombongan kita, keinginan kita yang berlebihan, ambisi yang membutakan, luka yang belum kita maafkan, dosa yang belum kita tinggalkan. Idul Adha bukan pesta, ia adalah pelatihan spiritual agar setelah ini kita tidak lagi menggenggam dunia seolah-olah itu Tuhan kita. Maka marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lembut, kembali dengan langkah yang ringan, kembali dengan niat yang baru. Idul Adha ini adalah awal dari jiwa yang lebih bersih, diri yang lebih sadar, dan hidup yang tidak lagi penuh genggaman dunia, tetapi terbuka untuk rahmat dan hidayah dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga khutbah hari ini tidak hanya menjadi kata-kata, tapi menjadi cambuk jiwa, agar kita tak sekedar memotong daging, tapi juga memotong segala hal yang menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dunia terlalu kita genggam, maka langit akan sulit kita gapai. Tapi jika kita melepaskan, niscaya kita akan terbang lebih tinggi bersama keikhlasan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kini saatnya kita menyempurnakan khutbah ini dengan memperkuat tekad, memperdalam iman, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah lelah menunggu hambanya kembali. Setelah semua perenungan ini, tibalah saatnya kita menundukkan kepala kita, mengosongkan genggaman kita, menengadah ke langit dan memohon dengan segenap ketulusan agar Allah berkenan menerima kurban kita, membersihkan hati kita dari cinta dunia yang berlebihan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, Engkau yang maha kaya tanpa apapun, dan kami yang selalu miskin bahkan dalam segala yang kami genggam. Kami datang kepadamu hari ini dengan tangan yang penuh terlalu erat menggenggam dunia, dengan hati yang pernah terlalu keras mencintai yang fana, dengan jiwa yang sering lebih takut kehilangan dunia daripada kehilangan ridhomu. Ampunilah kami ya Allah, karena sering kami lebih memikirkan apa yang akan kami makan daripada kepada siapa kami akan kembali. Kami lebih takut tak naik jabatan daripada takut tak naik ke surgamu. Kami mohon kepadamu ya Allah, lepaskanlah kami dari keterikatan yang membelenggu, sucikan niat kami, ringankan langkah kami,
Berikan kami kekuatan untuk melepaskan dan kelembutan untuk pasrah kepada kehendak-Mu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami seperti Ibrahim yang rela melepas yang paling dicintai. Jadikanlah kami berani melepaskan hal-hal yang menutup hati kami dari cahaya-Mu, seperti Ismail yang ikhlas menyerahkan diri. Jadikan kami anak-anak yang tunduk pada perintah-Mu meski pahit di awal, karena kami tahu tak ada yang lebih manis daripada ridho-Mu, ya Allah. Terimalah kurban kami hari ini, bukan dari daging dan darah, tapi dari niat yang jujur, dari hati yang bersih, dari jiwa yang merindu. Jika hari ini kami menyembelih hewan, maka izinkan pula kami menyembelih sifat kikir kami, sifat kesombongan kami, sifat kemalasan kami, dan segala hal yang membuat kami jauh dari surga-Mu. Dan ya Allah, jika hari ini Engkau ajarkan kami tentang kurban, maka kami tak bisa melupakan orang-orang yang paling banyak berkorban untuk kami, ayah ibu kami. Mereka adalah Ibrahim kecil di rumah kami, yang tak pernah diminta mengorbankan anaknya, tapi rela mengorbankan segalanya, diam-diam menyerahkan segalanya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, lapangkanlah kubur mereka dan cahaya dari mereka yang telah tiada, dan limpahkanlah keberkahan dalam usia mereka jika mereka masih bersama kami. Balaslah setiap lelah mereka yang tak pernah mereka adukan. Balas setiap senyum palsu yang mereka kenakan saat menahan sakit demi membahagiakan kami. Balas setiap sujud malam mereka yang hanya untuk mendoakan kami, sementara kami sibuk mengejar dunia. Ya Allah, jika Engkau menerima kurban kami, terimalah pula cinta kami untuk mereka sebagai amal yang Engkau ridhoi. Dan jika Engkau masih memberi kami waktu, jadikanlah kami anak-anak yang membahagiakan mereka, bukan sekedar dengan hadiah atau uang, tapi dengan akhlak dan doa, dengan amal soleh yang mereka wariskan. Rabbi irhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Tuhanku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi dan membesarkan kami saat kecil. Dan ya Allah, setelah Engkau anugerahkan kepada kami orang tua, Engkau titipkan pula cahaya petunjuk melalui mereka yang kami panggil guru. Ampunilah dosa-dosa guru kami, baik yang pernah kami temui di ruang kelas ataupun yang hanya mengajar kami lewat nasihat di mimbar dan di jalanan. Berilah mereka pahala atas setiap huruf yang kami baca, atas setiap pemahaman yang tumbuh dari ilmu yang mereka tanamkan, dan atas setiap amal yang kami lakukan karena bimbingan mereka. Ya Allah, ya Rabbana, angkatlah derajat mereka, muliakan wajah mereka, lapangkan rezeki mereka, dan jadikan ilmu mereka sebagai amal jariah yang tak terputus. Dan jika di antara mereka guru-guru kami ada yang telah kembali kepadamu, maka terangilah alam kubur mereka sebagaimana mereka menerangi hidup kami dengan cahaya ilmu. Di akhir doa ini, ya Allah, berikanlah kami umur yang berkah, hati yang bersih, iman yang kuat, dan akhir kehidupan yang husnul khotimah. Terimalah semua ibadah kami, kurban kami, doa-doa kami, air mata kami. Jadikan setiap potong daging yang kami sembelih hari ini sebagai saksi cinta kami kepadamu, ya Allah. Dan jadikan setiap kata yang kami ucapkan hari ini sebagai saksi bahwa kami kembali kepadamu dengan sebaik-baiknya kembali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.